Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutri Sara dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Samudra, Unit 2 Angkatan 2018. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD kelas tinggi. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Setelah kita selesai berdoa, kegiatan yang kedua yaitu menyanyikan lagu nasional. Tujuan menyanyikan lagu nasional ini yaitu untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia. Garuda Pancasila. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Setelah kita melakukan kegiatan berdoa bersama, kemudian menyanyikan lagu nasional bersama, kemudian yang ketiga yaitu kegiatan mengingatkan materi sebelumnya yang telah kita pelajari. Materi sebelumnya yaitu mengenai berbicara dan konsep kemampuan berbicara, di mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang hal tersebut, di mana kita sudah membahas tentang apa itu berbicara, faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan berbicara. Kemudian kita telah membahas secara singkat mengenai cara meningkatkan kemampuan berbicara. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih rinci mengenai strategi meningkatkan kemampuan berbicara. Nah,
Pertama, kita akan membahas mengenai proses berbicara. Dalam proses berbicara, dalam belajar bahasa Indonesia di sekolah, anak-anak mengembangkan kemampuan secara vertikal, tidak hanya secara horizontal. Maksudnya, mereka sudah dapat mengungkapkan pesan secara lengkap, meskipun belum sempurna dalam arti strukturnya menjadi benar, pilihan katanya semakin tepat, kalimat-kalimatnya semakin bervariasi, dan sebagainya. Dengan kata lain, perkembangan tersebut tidak secara horizontal melalui fonem, kata, frase, kalimat, dan wacana seperti halnya jenis tatanan linguistik. Kemudian kita akan membahas mengenai aspek yang mempengaruhi kemampuan berbicara. Seorang guru mempunyai tanggung jawab membina keterampilan berbicara para siswanya. Pembinaan itu tidak dilakukan tersendiri, melainkan terpadu dalam proses belajar mengajar bahasa Indonesia. Hal tersebut sesuai yang dikehendaki kurikulum 2006 yang menekankan kepada pendekatan integratif selain komunikatif. Dalam rangka pembinaan keterampilan berbicara tersebut, hal yang mendapat perhatian guru dalam membina keefektifan berbicara menurut Arsyad ada dua aspek. Yang pertama, aspek kebahasaan, mencakup lafal, intonasi, tekanan, dan ritme, penggunaan kata dan kalimat, dan aspek non-kebahasaan yang mencakup kenyaringan suara, kelancaran, sikap berbicara, gerak dan mimik, penalaran, santun berbicara. Pada tahun 1992 menyatakan pendapatnya bahwa dalam praktik berbahasa, baik dalam bentuk reseptif maupun produktif atau ekspresif, komponen kebahasaan akan selalu muncul. Komponen kebahasaan tersebut adalah: yang pertama fonologi, yang kedua sintaktis, yang ketiga semantik, dan yang keempat pragmatik. Akan membahas mengenai hubungan menyimak dengan berbicara. Apa sih hubungan menyimak dengan berbicara tersebut? Nah, menurut Brooks, pada tahun 1964 pada halaman ke-134, keterkaitan antara berbicara dan menyimak tersebut dapat terlihat dari beberapa hal. Yang pertama itu dari ujarannya. Yang kedua, kata-kata yang akan dipakai serta dipelajari oleh sang anak biasanya ditentukan oleh perangsang atau stimulus yang ditemuinya. Yang ketiga yaitu ujaran sang anak mencerminkan pemakaian bahasa di rumah dan dalam masyarakat tempatnya hidup. Hal ini terlihat nyata dalam ucapan, intonasi, kosakata, penggunaan kata-kata, dan pola-pola kalimat. Kemudian yang keempat itu, anak yang masih kecil lebih dapat memahami kalimat-kalimat yang jauh lebih panjang dan rumit daripada kalimat yang diucapkannya. Dengan demikian, meningkatkan keterampilan menyimak berarti pula membantu meningkatkan kemampuan berbicara. Kemudian disinilah kita akan membahas mengenai strategi meningkatkan kemampuan menyimak. Menurut Thornberry pada tahun 2006 nomor 29, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam strategi komunikasi, yaitu yang pertama, menggunakan kata-kata yang banyak atau tidak langsung, ataupun bisa dikatakan tidak to the point. Yang kedua, mengubah kata-kata baru agar lebih dikenal. Penyerapan kata asing, misalnya seperti masjid. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata-kata yang umum atau sudah dikenal. Yang keempat, menggunakan ekspresi ataupun ahli kode, contohnya menggunakan bahasa yang sopan pada orang yang lebih tua. Yang kelima,
menggunakan gerak tubuh atau mimik untuk meyakinkan maksud yang kita inginkan. Strategi berbicara menurut modul untuk profesional persiapan pengajaran asisten dalam bahasa asing, yaitu Grade Stoffel Barkat edisi 1998 pada Pusat Linguistik Terapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan minimal tanggapan. Bahasa peserta didik yang kurang percaya diri dalam kemampuan mereka untuk berpartisipasi dengan sukses dalam interaksi lisan sering mendengarkan dalam keheningan sementara yang lain sedang berbicara. Tanggapan minimal dapat diprediksi bahwa peserta bercakapan digunakan untuk menunjukkan pemahaman, perjanjian, keraguan, dan tanggapan lain untuk apa dikatakan pembicaraannya. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa untuk berbicara tentang bahasa. Bahasa peserta didik terlalu malu atau untuk mengatakan sesuatu ketika mereka tidak mengerti pembicaraan lain atau ketika mereka menyadari bahwa mitra percakapan tidak mengerti mereka. Setelah mengetahui langkah-langkah strategi dalam meningkatkan kemampuan berbicara, maka kemampuan berbicara diharapkan dapat meningkat. Nah, kemampuan berbicara sangat penting dalam kehidupan manusia. Pada umumnya, kemampuan berbicara yang tidak dapat menunjang segala aktivitas yang ada, seperti contohnya seorang guru tentunya memiliki kemampuan berbicara yang baik agar dapat menyampaikan materi kepada siswa akan berjalan dengan baik. Nah, ketika dihadapkan pada suatu forum, seminar, dan diskusi, dipastikan sang partisipan harus memiliki kemampuan berbicara yang sangat baik. Karena di dalam forum tersebut tentunya sang partisipan diajak untuk berargumen yang didukung dengan kemampuan berbicara yang baik. Pada situasi wawancara, kemampuan berbicara yang baik tentu diperlukan untuk menunjang kemampuan menjawab pertanyaan dalam wawancara. Nah, dari ketiga contoh tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kemampuan berbicara yang baik sangat penting dalam setiap situasi tertentu. Strategi yang bisa dilakukan seorang guru untuk mengembangkan keterampilan berbicara siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, permainan simulasi. Simulasi berasal dari kata simulate, yang artinya pura-pura atau berbuat seolah-olah. Kata simulation artinya tiruan atau perbuatan yang pura-pura. Kemudian yang kedua itu dongeng. Cara meningkatkan kemampuan berbicara siswa dengan dongeng dapat didahului dengan dipraktekkan terlebih dahulu oleh gurunya. Unsur keterampilan berbahasa yang terdapat di dalamnya adalah menyimak dan berbicara. Kemudian yang ketiga yaitu bermain peran ataupun role playing. Bermain peran merupakan salah satu bentuk aktivitas drama yang di dalamnya terdapat aktivitas berbicara. Aktivitas tersebut mencakup lafal, intonasi, jeda, aksentuasi atau tekanan yang jelas. Kemudian penggunaan bahasa yang baik serta pengorganisasian ide yang terstruktur. Artinya, ketika bermain peran, secara otomatis akan dipergunakan. Bermain peran merupakan teknik yang banyak dipakai oleh guru bahasa Indonesia di sekolah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan berbicara muridnya. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan strategi modeling Dewey. Pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia pada keterampilan berbicara bahasa
Indonesia perlu menerapkan strategi modeling the way. Strategi ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktekkan keterampilan berbicara bahasa Indonesia melalui demonstrasi. Dari hasil demonstrasi ini kemudian diterapkan dalam keseharian di sekolah, yaitu siswa dibagi dalam beberapa kelompok kecil, identifikasi beberapa situasi umum yang biasa siswa lakukan di ruang kelas dan di luar kelas dalam berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian siswa mendemonstrasikan satu persatu dalam berbicara bahasa Indonesia. Kemudian yang kelima yaitu cerita berantai. Menurut Tarigan, pada tahun 1990, penerapan teknik cerita berantai ini dimaksud untuk membangkitkan keberanian siswa dalam berbicara. Kemudian yang keenam, media gambar dalam berbicara. Guru mengembangkan media pembelajaran melalui penggunaan media gambar cerita dengan maksud agar siswa dapat menginterpretasikan isi cerita sesuai dengan imajinasinya yang akhirnya siswa dapat mengungkapkan kembali isi cerita tersebut, mengungkapkan hasil pengamatan dengan bahasa yang runtut sehingga bermakna. Penggunaan gambar cerita merupakan alat bantu atau media agar pembelajaran tidak terkesan monoton dan terjadi bina suasana kelas. Yang ketujuh, menyajikan informasi. Salah satu bentuk kegiatan menyajikan informasi yang sesuai dengan anak-anak kelas 3 sampai 6 SD ialah menyampaikan laporan secara lisan. Untuk mengingatkan agar anak-anak menggunakan cara-cara yang efektif dalam menyajikan laporan secara lisan. Kemudian yang keenam yaitu berpartisipasi dalam diskusi. Diskusi memberikan kesempatan kepada murid untuk berinteraksi dengan murid-murid lainnya dan guru mengekspresikan pikiran secara lengkap, mengajukan berbagai pendapat dan mempertimbangkan perubahan pendapat apabila berhadapan dengan bukti-bukti yang meyakinkan atau tanggapan yang masuk akal yang dikemukakan oleh peserta diskusi tersebut. Yang kesembilan yaitu menghibur atau menyajikan pertanyaan. Kadang-kadang seorang murid itu dapat menyajikan pertunjukan untuk teman atau teman-teman sekelasnya, teman-teman dari kelas lain, orang tua, dan anggota masyarakat. Di sekitar gedung sekolah tersebut, siswa dapat menyatakan keingintahuannya dalam bertanya. Kemudian yang ke-10 yaitu sandiwara boneka. Pertunjukan sandiwara boneka memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berbagai gagasan dan cerita lewat percakapan, disertai dengan gerakan boneka. Yang ke-11, bermain drama. Bentuk lain apresiasi sastra secara lain yaitu membacakan naskah drama atau bermain drama. Di antara anak-anak yang berperan sebagai narator, yakni yang membacakan deskripsi cerita, anak-anak lain memerankan semua pelaku cerita yang ditentukan. Yang ke-12 yaitu wawancara. Wawancara dapat digunakan oleh murid untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan suatu tugas tertentu. Yang ke-13, bercakap-cakap. Bercakap adalah berbicara secara alami antara dua atau lebih pembicara. Bercakap-cakap merupakan bentuk ekspresi lisan yang paling alami dan bersifat tidak resmi, tetapi anak-anak kurang mendapatkan kesempatan untuk melakukan percakapan, khususnya percakapan dalam bahasa Indonesia bagi anak-anak yang
bahasa ibu bahasa atau bahasa daerah selama berada di sekolah. Yang ke-14 yaitu laporan lisan. Siswa dilatih menyusun laporan sederhana yang menyangkut topik atau tema mata pelajaran. Laporan dapat berupa isi buku, hasil percobaan, hasil pengamatan, ataupun isi dari cerita. Baiklah, cukup sekian pertemuan kita kali ini yang membahas mengenai strategi meningkatkan kemampuan berbicara. Sebelum kita tutup, sebaiknya kita membacakan doa setelah melakukan proses belajar mengajar. Doa setelah belajar. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.